Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para siswa sekalian, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih dapat melaksanakan seluruh aktivitas kita, terutama pembelajaran pendidikan agama Islam yang saat ini sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan umatnya yang istiqamah, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 SMK, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3. Namun sebelumnya, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang baik. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah bab 3, yaitu tentang munafik, keras hati, dan keras kepala. Pembahasan materi yaitu munafik, keras hati, dan keras kepala. 3 materi ini akan kita bahas. Mari kita mulai. Yang pertama adalah munafik. Al-Quran mengemukakan tentang 3 tipologi golongan manusia yang disebutkan secara berurutan pada awal surat Al-Baqarah, yakni ayat 1 sampai dengan ayat 20, yaitu golongan orang yang beriman, kufur, dan munafik. Pada ayat 1 sampai dengan 5 membahas mengenai orang-orang mukmin, ayat 6 sampai dengan ayat 7 mengenai orang-orang kafir, sedangkan ayat 8 sampai dengan 20 membicarakan mengenai orang-orang munafik. Dari ketiga kategori ini, kategori orang-orang munafik adalah yang paling berbahaya, sebab kelompok ini sangat sulit dikenali. Adapun ciri-ciri munafik adalah sebagai berikut. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ayatul munafiki thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, muttafaqun alaih. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata, ia berbohong. Apabila berjanji, mengingkari. Dan bila dipercaya, mengkhianati. Sifat munafik ini sangat berbahaya. Bahaya sifat munafik terhadap diri sendiri adalah orang munafik akan merasa tidak tenang karena ia takut akan ketahuan orang lain dari sifat dusta dan khianatnya. Dia akan menderita sakit batin yang akhirnya akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Adapun bahaya sifat munafik terhadap orang lain adalah orang munafik hatinya selalu kotor,
Ia selalu berangan-angan untuk mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran, sehingga sangat merugikan orang lain. Adapun karakteristik orang munafik di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Orang munafik itu selalu berbohong atau pembohong. 2. Menjadikan sumpah kebohongannya sebagai tameng. 3. Menghalangi jalan Allah SWT, jelek amalnya, jelek hatinya, tampilan menarik tapi rusak batinnya. Manis perkataannya tapi buruk hatinya. Buruk sangka, suka suudzon, berpaling, sombong, melarang orang lain berinfak, dan bermaksud mengusir orang mukmin dan merasa lebih kuat. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang-orang munafik? Yaitu yang harus kita lakukan terhadap orang munafik adalah 1. Jangan diikuti dan jangan hiraukan gangguannya serta bertawakallah kepada Allah. 2. Harus tabayun, mencari kebenaran jika dapat berita dari orang munafik. Jika memang kita tahu sifat seseorang itu tidak baik atau memiliki sifat-sifat kemunafikan, apabila ia menyampaikan sebuah berita atau kabar, maka kita jangan buru-buru percaya dulu. Cari bukti kebenarannya dulu, atau yang disebut dengan tabayun. Yang ketiga, jangan berteman dengan orang-orang munafik jika mereka mengejek dan mencela Al-Quran. Karena orang munafik itu tampak di luarnya dia Islam, dia Muslim, tetapi di hatinya sangat membenci Islam. Maka jangan berteman kepada orang munafik ini yang dia mencela dan mengejek Al-Quran. Selalu bersikap hati-hati dan waspada terhadap orang-orang munafik. Yang kelima, tegas dan bersikap keras terhadap orang-orang munafik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keras hati. Menurut Kamus Bahasa Arab, keras hati sama dengan qaswah al-qalb, artinya kekerasan hati atau kebengisan. Dalam kehidupan modern yang perubahannya begitu cepat, terkadang hati manusia yang tidak kuat bisa berubah-ubah. Adapun tanda-tanda kerasnya hati adalah ketika keburukan dan perbuatan dosa tidak lagi membuat hatinya terluka. Begitu pula ketika kebodohannya dan ketidaktahuannya tentang akidah dan keyakinannya yang rusak tidak lagi melukai hatinya. Ada beberapa macam hati. Ada namanya hati yang sehat atau disebut dengan qalbun salim. Ada hati yang mati atau yang disebut qalbun mayit. Dan juga yang satu lagi adalah hati yang sakit atau qalbun marid. Mari kita ketahui masing-masing pengertiannya. Yang pertama adalah hati yang sehat atau qalbun salim. Qalbun salim adalah kalbu yang berilmu atau mengetahui bahwa Allah itu adalah kebenaran. Hari kiamat itu pasti tiba tanpa keraguan dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kubur. Qalbun salim adalah kalbu yang bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah hati yang mati
atau qalbun mayit. Hati seperti ini tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembahnya, tidak melaksanakan perintahnya, tidak mencintainya, dan tidak ridho kepadanya. Hati tersebut berdiri dari antara syahwat dan kelezatannya. Kendati di dalamnya terdapat murka dan marahnya. Hawa nafsu merupakan pemimpinnya, dan syahwat adalah panglimanya. Kebodohan adalah pengemudinya, dan lalai merupakan kendaraannya. Keberadaannya di dunia sama seperti gambaran barang yang paling dicintai. Yang ketiga adalah hati yang sakit atau qalbun marid. Hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit. Dia mempunyai materi yang saling tarik-menarik. Ketika ia memenangkan pertarungan itu, maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan, keikhlasan dan tawakal kepadanya. Di dalamnya juga terdapat kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha untuk mendapatkannya, rasa dengki, takabur, bangga diri, kecintaan berkuasa, itulah materi yang dapat membinasakannya. Lalu ada tanda-tanda mengerasnya hati. Yang pertama adalah bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan, serta meremehkan kemaksiatan. 2. Tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Seberapa banyaknya ayat-ayat yang dibacakan kepadanya, dia tidak tersentuh sedikit pun. Maka ini termasuk tanda-tanda mengeraskannya hati. 3. Tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang mendapatkan ujian, mendapatkan musibah yang bertubi-tubi, tetapi jika orang itu keras hatinya sudah mengeras, maka ujian, musibah apapun yang Allah timpakan itu tidak mempengaruhi hatinya. Tetap saja dia tidak beriman, tidak berubah menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ancaman Allah tentang siksa-siksanya ketika orang tidak beriman. Ancaman Allah ketika orang yang tidak taat kepadanya akan mendapatkan azab. Dia tidak merasa bergeming sedikit pun hatinya, tidak merasa takut, bahkan seakan-akan ia menantang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang mengeras hatinya adalah bertambahnya kecintaan terhadap dunia dan mendahulukannya di atas akhirat. Selalu dunia, bahkan sampai menzalimi orang lain hanya untuk mendapatkan sedikit dunianya saja. Yang keenam, tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah jelas. Orang yang tidak tersentuh hatinya dengan Al-Quran, keras hatinya, dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang ketujuh adalah tidak mengenal atau tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Semua dianggap sama saja. Lalu sebab-sebabnya apa sampai seseorang atau mungkin kita sendiri hatinya menjadi keras atau mengerasnya hati kita? Yang pertama adalah karena kemusyrikan, karena kekufuran dan kemunafikan. Mungkin secara tidak sadar, tidak langsung, atau bahkan dengan sengaja sekalipun kita telah melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah kufur atau kita mempunyai sifat munafik. Itu adalah sebab mengerasnya hati. Kemudian sebab berikutnya adalah melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjanji tetapi tidak menepatinya. Yang ketiga adalah tertawa berlebihan.
Para siswa sekalian, boleh tertawa, boleh bercanda, tetapi hati-hatilah tertawa yang berlebih-lebihan, tertawa selalu tertawa terbahak-bahak yang menyebabkan hati mengeras. Maka sedikitlah tertawa, bukan berarti tidak boleh tertawa, tetapi cobalah dikontrol, jangan sampai tertawa itu menjadi sebuah tertawa itu berlebih-lebihan. Hati-hati. Yang keempat, banyak bicara dan banyak makan. Banyak ngomong, tidak bisa mengontrol. Yang baik, yang buruk selalu diucapkan. Bahkan kebiasaan berbicara buruk sekalipun menjadi sebuah karakternya. Banyak makan, rakus, ini juga adalah sebab-sebab mengerasnya hati. Yang kelima, banyak melakukan dosa, jelas. Yang keenam, lalai dari ketaatan kepada Allah. Ketika tiba waktunya sholat, dia menunda-nunda sampai waktu sholat habis, dia tidak melakukan sholat. Contohnya seperti itu, lalai, melalaikan ketaatan kepada Allah. Lalu apa obat dari hati yang keras ini? Hati yang keras masih bisa diobati. Bagaimana caranya? Yang pertama, marilah kita untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beriman dan meningkatkan keimanan. Yang kedua adalah perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Qur'an. Memang awalnya mungkin berat, mungkin awalnya susah, tetapi jika kita memulai semangat dan azam tekad yang kuat untuk memperbaiki hati kita dengan banyak berzikir dan membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan memberi pertolongan. Selanjutnya, belajar ilmu agama. Kita sebagai seorang muslim tentu tahu bahwa mencari ilmu adalah wajib bagi muslim, terutama tentang ilmu agama. Silahkan di mana saja kalian belajar tentang ilmu agama ini. Yang terpenting jangan sampai kita tidak sama sekali mengetahui ilmu agama. Yang keempat adalah berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan berdoa. Memohonlah kepada Allah agar dilindungi dari hati yang tidak khusyuk. Yang keempat, yang kelima adalah berbuat baik terhadap anak yatim dan orang miskin, supaya kita lembut, supaya kita berempati atau bersimpati kepada mereka, bagaimana susahnya seorang anak yatim dan orang miskin. Dengan begitu akan menyebabkan hati kita menjadi lembut. Yang keenam, banyaklah mengingat kematian dan berziarah kubur. Bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Kerasnya hati bukan modal yang baik untuk menghadap Allah. Tentu dengan hati yang lembut, dengan penuh keimanan adalah bekal yang terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya cara untuk melembutkan hati, mengobati hati yang keras adalah mengingat kematian, bahwa suatu saat kita akan kembali mati. Yang ketujuh adalah menghadiri majelis taklim dan majelis nasihat. Hadirlah ke tempat-tempat majelis taklim, hadirlah ke tempat-tempat pengajian dan lain sebagainya agar mendapatkan nasihat, pencerahan pikiran dan hati agar terkikis kerasnya hati kita. Yang kedelapan berikutnya adalah menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan dosa. 9, selalu makan makanan yang halal. Hati-hati dengan makanan yang haram. Di luaran sana kita tidak tahu kualitas atau tingkat kehalalan makanan-makanan itu, maka haruslah berhati-hati. Selektif dan cek dulu kira-kira makanan yang kita beli di luaran sana halal atau tidak. Yang berikutnya, sholat malam. Sholat tahajud menghadap Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 11, beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 12, berteman dengan orang-orang yang saleh. Maka ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik,
orang-orang yang beriman berteman dengan orang yang soleh, maka pelan-pelan kita akan mengikuti kesalehan mereka, insya Allah. Berikutnya, mari kita bahas tentang keras kepala. Jika sebelumnya adalah keras hati, maka sekarang keras kepala. Ya, mungkin tidak jauh beda. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Sedangkan Kamus Cambridge mendefinisikan arti keras kepala sebagai seseorang yang bersikukuh melakukan hal yang ada dalam benaknya dan di saat yang sama menolak mengerjakan hal lain hingga keinginannya tersebut terpenuhi. Ditinjau dari ilmu psikologi, keras kepala adalah sikap seseorang yang selalu menolak mengubah pendiriannya dan tidak mau berubah dan orang lain tidak bisa memaksa dirinya. Tentu seseorang mempunyai alasan kenapa seseorang itu keras kepala. Yang pertama, karakter keras kepala melekat pada diri seseorang karena sifatnya yang mudah tersinggung dan mudah marah kepada orang yang berbeda pemikiran dengannya. Nah, hal semacam ini harus mulai kita hindari seandainya ada pada diri kita. Jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung ketika ada orang yang berbeda pendapat dan berbeda pemikiran dengan kita. Cobalah kita membesarkan hati untuk bertoleransi. Berikutnya adalah seseorang itu bisa keras kepala. Alasannya yang berikutnya adalah seseorang yang keras kepala, salah satu sebabnya karena ada keinginan tujuan tertentu. Dia menginginkan reward jika dia patuh pada aturan. Dengan demikian kompensasi dia keras kepala karena ingin dia dikatakan eksis dan dibutuhkan. 3. Orang yang keras kepala kepada pihak tertentu kemungkinan besar sebagai bentuk balas dendam, sebagai bentuk pasif agresif. Ada ciri-ciri orang yang keras kepala. 1. Jika memiliki ide atau rencana harus diwujudkan, sekalipun ide atau rencana tersebut salah sekalipun. Wah, bahaya sekali ya. Kedua, bersikeras melakukan suatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. 3. Jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Nah, ini ciri-cirinya orang yang memiliki keras kepala itu seperti ini. Bagaimana cara mengurangi sikap keras kepala? 1. Mendengarkan pendapat orang lain meski berbeda pandangan. Cobalah kita belajar untuk menghormati, menghargai pendapat orang lain. Jangan memaksakan kehendak. Bisa jadi pendapat orang lain itu lebih baik daripada pendapat kita. Maka dengan ikhlas hati, lapang dada kita harus menerimanya, walaupun berbeda dengan pandangan kita. Yang kedua, terbuka dengan segala kemungkinan. Lapang dada, terbuka hatinya. Yang ketiga, mengakui kesalahan. Seandainya kita punya salah, harus berani mengungkapkan kesalahan kita. Mengakui bahwa kita adalah salah. Yang keempat, menyesuaikan dengan keadaan. Alhamdulillah, selesai untuk pembahasan bab ketiga ini. Pendidikan agama Islam, bab ketiga, kelas 12 SMK, tentang keras hati dan keras kepala. Selanjutnya, silahkan mengikuti instruksi daripada guru kalian di kelas.
Cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, membantu para siswa untuk memahami pelajaran. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.